Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah malam ini malam Kamis tanggal 24 Safar 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca Syarah Al-Hikam, kitab syarah yang ditulis oleh Syekh As-Sarqawi. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mulai mempelajari hikmah yang kedua ya. Hikmah kedua dari Al-Hikam yang disusun oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Mudah-mudahan semuanya masih ingat ya. Masih hafal bagaimana? Coba tunjuk tangan, siapa yang masih hafal? Coba. Baik, hafal semua ya. Coba si Rojulan. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Bagus. Coba Bilal. Bagus. Fahri. Arif. Dias. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Mulki. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. وإرادتك الأسباب مع إقامة الله يا كفي التجريد انحطاط Raja. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Pangeran. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi fil asbabi Ulangi. Iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi fit tajridi inhitatun 'anil himmatil khafiyah. Ada lagi.
inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Coba ulangi, jangan buru-buru. Iradatul tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Iya. Iradatul asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Bagus. Haikal. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك التجريد وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Hasbin. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Faisal. وإرادة الأسباب مع إقامة الله إياك في التدريج إفطار على الهمة العالية. Ahmad. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Yudi. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Azam. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Ciko. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Bagus ya. Jadi ada tadi 3 orang tadi ya yang tersendat-sendat. Nah, nanti malam ini harus dilancarkan, besok subuh setor lagi sama Ustadz ya. Pak Hari, si Bilal juga apa tadi? Selesai tadi? Selesai ya. Mulki ya. 2 berarti. Siapa satu lagi tadi yang tersendat? 2 ya. Nah, Pak Hari dengan Mulki ya. Harus dimurajaah ya. Sayang sudah hafal lupa, dilupakan itu rugi ya. Alhamdulillah ini sudah kita bicarakan kemarin, tapi belum kita baca syarahnya ya. Iradatukat tajrida sudah kemarin itu, sudah kita tulis kemarin artinya kan. Keinginanmu untuk kosong dari sebab, kosong dari beramal yang menjadi sebab untuk mendapat sesuatu, gitu ya. Kalau diterjemahkan panjang itu kan. Ma'a iqamatillahi iyyaka, padahal Allah sudah menetapkan untukmu fil asbabi, masih mengikuti sebab-sebab minas syahwatil khafiyah, merupakan sebagian dari keinginan yang rendah ya. Syahwat, hawa nafsu yang tersembunyi, khafiyah. Keinginan hawa nafsu yang tersembunyi. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Dan keinginanmu untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan datangnya rezeki, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi, padahal Allah sudah menetapkanmu
untuk tidak lagi bekerja, untuk tidak lagi melakukan sebab, untuk tidak sibuk lagi dengan dunia, tapi hanya sibuk dengan zikrullah, inhitatun adalah satu kemunduran anil himmatil aliyah, dari cita-cita yang luhur, yang tinggi, yang mulia. Itu kemarin ya, sudah kita terjemahkan ya, kemarin kurang lebih macam itu terjemahannya ya. Jadi salik, orang yang sedang menempuh perjalanan untuk mencapai ridho Allah, ada yang masih harus melakukan usaha syar'iyah, harus melakukan usaha-usaha lahiriah, harus melakukan sebab-sebab yang menjadi sebab datangnya rezeki. Misalnya berdagang supaya dapat rezeki, bekerja sebagai guru di sekolah dapat gaji supaya dapat rezeki, bekerja di pabrik sebagai karyawan supaya dapat rezeki. Itu namanya sebab ya. Bekerja di kantor-kantor pemerintahan sebagai pegawai negeri supaya dapat rezeki, bekerja sebagai buruh, kerja di pelabuhan supaya dapat rezeki, kerja membuka ladang, membuka sawah, membuka kebun supaya dari panen dapat rezeki. Itu semua adalah sebab. Jadi ada orang, dia menurut Allah belum levelnya untuk meninggalkan usaha, dia harus mengikuti syariah berusaha, dan memang sarana itu ada di depan matanya, peluang untuk bekerja itu ada terbuka untuk dia, tapi dia tak mau. Lalu dia ingin memaksakan supaya dia zikrullah saja, tak bekerja, padahal levelnya belum sampai ke situ. Itu yang pertama ya. Itu tidak bagus. Levelnya masih level bekerja, belum bisa tergolong sebagai muwahhidun. Al-muwahhidun, orang yang selalu mengesahkan Allah, terus zikrullah, terus membaca tahlil la ilaha illallah, habis waktunya untuk berzikir. Belum levelnya seperti itu, levelnya masih harus bekerja. Itu minas syahwatil khafiyah, itu termasuk keinginan hawa nafsu yang tersembunyi. Kenapa? Dia ingin dengan dia meninggalkan semua usaha itu dan dia menghabiskan waktunya untuk berzikir, justru dalam zikirnya itu yang terkenang dia adalah orang-orang yang mungkin masih keluarganya atau kenalan-kenalannya atau pemerintah atau pengusaha, supaya datang kepadanya mengantarkan rezeki dengan meminta doa. Itu kan salah. Salah itu ya. Salah. Berarti dia berzikir itu supaya orang datang kepadanya, bukan supaya dia sampai kepada Allah, bukan supaya dia mendapatkan ridho Allah, bukan dia supaya dia ma'rifatullah, bukan dia supaya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Itu salah. Itu kemarin sudah kita bicarakan seperti itu ya. Lalu yang kedua, wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillah yaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah.
dan keinginanmu untuk bekerja, ada misalnya orang sudah mencapai maqam yang tinggi dalam perjalanannya suluk. Suluk itu perjalanan ya. Sebagai salik, dia sebetulnya sudah mencapai tempat yang tinggi, maqam ya. Perhentian yang tinggi. Kalau grafik itu 100, dia sudah sampai di grafik 100, atau udah sampai di grafik 90, tinggal 10 lagi dia sampai ke puncak, dan dia sudah waktunya meninggalkan usaha. Allah sudah memberikan isyarat-isyarat melalui ilham supaya dia meninggalkan usaha, dia cukup dengan zikrullah, tapi justru dia mencari usaha meninggalkan zikrullah. Itu adalah inhitatun anil himmatul aliyah. Itu satu kemunduran dari cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi. Sebelum kita baca syarahnya, kalau kita lihat para ulama aulia, misalnya yang dekat dengan kita lah, dekatnya itu wilayahnya dekat, dan beliau dekat di hati kita. Siapa itu? Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi An-Naqsabandi. Dekat ya, dibanding dengan Uzbekistan lebih dekat ke Besilam ya, iya kan? Dibanding dengan ke Martapura, di sana ada Guru Sikumpul, mana dekat? Dekat Besilam lah kan? Ya dekat. Kemudian dekat dengan hati kita. Buktinya apa? Kalau kita mau baca Yasin, kita kirim dulu Fatihah kepada beliau kan? Paham ya? Itu namanya dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Ini kita buat contoh. Beliau itu bukan langsung tidak bekerja. Ya. Beliau itu membuka kampung Babus Salam yang dikenal dengan Besilam di Langkat itu tahun 1800-an. Sekitar 1880-an. Udah lama ya? Udah lama itu. Bukan langsung beliau hanya berzikir saja, bukan. Beliau buka kebun, ada kebun waktu itu kebun jeruk, ya. Beliau buka tambak ikan, ya. Beliau macam-macam. Beliau juga berdagang. Beliau masuk organisasi Serikat Dagang Islam. Anak beliau tunjuk sebagai direkturnya. Jadi beliau bukan langsung hanya zikrullah, langsung muwahhidun, tak bekerja, bukan. Padahal beliau itu waktu itu sudah alim. 6 tahun mengambil tarikat di Jabal Abi Qubis di Mekah. Jabal Abi Qubis itu kalau kalian lihat gambar Masjid Haram, ada jam gadang. Tahu jam gadang apa? Bilal orang Minang ya? Jam gadang. Jam gadang itu kan sekarang ada beberapa ya. Kalau dulu cuma di Bukit Tinggi ya. Belakangan ada di Mekah ya, jam gadang. Ada ya? Besar itu kan. Itu jam gadang itu dibangun di puncak bukit Jabal Abi Qubis itu. Di Jabal Abi Qubis itu, disitulah dulu Syekh Abdul Wahab Rokan belajar tarikat Naqsabandiyah kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Dan beliau merupakan santri yang sangat cemerlang. Kalau istilah sekarang, summa cum laude. Apa buktinya? Ijazah beliau itu 2 stempelnya. Itu salah satu tanda bahwa santri dari Syekh Sulaiman Zuhdi itu summa cum laude, sangat cemerlang. Itu tidak banyak. Itu bisa dihitung dengan jari. Santri yang mendapat ijazah cap stempel 2 stempel. Artinya beliau orang pilihan. Tapi apakah
dari awal-awal di Babus Salam Langkat, lalu beliau hanya berzikir saja? Tidak. Beliau mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tawajuh, kalau kita berzikir, nanti akan datang arahan. Ya kan? Kan Pak, arahan. Kita ini semua berdasarkan arahan kan? Ada arahan dari guru kan? Arahan dari guru kan? Baca Al-Quran, Ustaz bilang, baca Al-Quran kan? Kelas 12 belajar nahu. Belajar nahu kan? Itu arahan. Nanti ada arahan itu langsung dari syekhnya yang sudah tak ada lagi secara fisik. Nanti kalau meningkat, arahan itu langsung dari Rasulullah. Yang paling tinggi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang salik tidak boleh dia mengambil kebijakan apakah dia itu masih mengikuti asbab atau langsung dia tajrid atau langsung dia berzikir saja tanpa ada lagi berusaha. Dia harus mengikuti bimbingan arahan dari gurunya atau langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau langsung dari Rasulullah. Seperti itu. Nanti kalau kita lihat, kalau kita baca, kalian baca itu sejarah, ya biografi Syekh Abdullah Barokan itu, nanti belakangan saja itu. Mungkin sudah berusia 90, barulah beliau tak bekerja lagi. Ya, fisik pun sudah tak kuat kan? Masih bisa itu membuka kebun, orang sudah berusia 95 tahun. Enggak lagi kan? Masih bisa itu pergi ke dagang keluar pulau. Beliau kan tinggal di Sumatera, pergi berdagang ke Semenanjung, ke Singapura waktu itu. Masih kuat itu? Enggak kuat lah. Kalau sudah berusia beliau kan berusia waktu wafat 115 tahun ya. 115 tahun. Jadi beliau sendiri bukan langsung meninggalkan usaha. Tapi beliau meninggalkan usaha itu, Ustaz yakin setelah mendapat arahan dari gurunya atau langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilham. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau macam kalian ini misalnya santri, apa bisa langsung berzikir saja, enggak belajar lagi? Enggak bisa kan? Enggak akan bertambah ilmu kalian kalau tak mau belajar. Zikir saja, mudah-mudahan dapat ilmu laduni. Enggak bisa. Tapi kalau Khidir, apakah masih belajar beliau? Khidir hidup apa enggak sekarang? Hidup. Apakah masih belajar beliau setiap hari? Enggak. Beliau itu zikrullah, berzikir. Kenapa? Karena beliau sudah langsung diajar oleh Allah. Sehingga Nabi Musa pun tak kuat ngikut dia kan? Nabi Musa pun tak kuat berguru kepada Khidir. Kenapa? Karena Khidir itu sudah mengikuti apa yang Allah arahkan. Bocorkan perahu itu dibocorkannya, iya kan? Betul kan? Dibocorkannya kan? Lewat di pantai, bunuh budak itu, kata Allah dibunuhnya. Akan ngeri sedap bagi Nabi Musa itu menengoknya di depannya. Ini apa nih guru ini gitu ya? Guru apa? Jangan-jangan guru sesat ya? Kalau kita kan kalau tidak yakin kita dengan guru kita itu, langsung kita tinggalkan itu ya. Gimana kira-kira Pak Gerat? Dapat guru macam itu? Rasanya kita tinggalkan itu kan? Artinya kita belum siap jadi santri guru yang wali macam itu. Ya kan? Kenapa? Karena beliau itu sudah langsung berguru kepada Allah. Ilmunya sudah ilmu laduni. Sudah langsung Allah ilhamkan ke dalam hatinya. Dan itu bukan begitu lahir dia macam itu tuh, bukan. Lama itu dia belajar syariah juga dia itu awalnya tuh. Macam kita ini juga itu awalnya. Ya. Kenapa? Karena beliau itu memang sudah tua. Beliau itu kan pangkat keponakan Nabi Ibrahim. Berarti sudah sekitar 3.000 tahun sekarang. 3.000 tahun lebih usianya sekarang. Khidir itu. Jangan dikira begitu lahir dia macam itu langsung jadi wali. Tidak. Ya kan? Dia awalnya pun mengikuti sebab.
tapi akhirnya setelah Allah memberikan arahan, maka dia tinggalkan sebab, nggak bekerja lagi. Bahkan nggak makan pun nggak ada lagi dia masalah. Dengan zikir itu dia kenyang. Cuman, coba kita tak makan. Makan itu sebab untuk kenyang. Bisa? Tak bisa. Kita ini harus mengikuti sebab. Tak bisa. Level kita masih harus mengikuti sebab. Jangan sok-sok mau meninggalkan sebab. Laparlah. Sok-sok mau meninggal sebab. Terus bodoh lah sampai mati. Ya kan? Nggak dapat ilmu. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Baik ya. Kita akan baca ya. Itu kira-kira ya. Kurang lebih macam itu syarahan yang insya Allah akan kita baca ini ya. Jadi seperti apa tadi? Syekh Abdul Wahab Rokan tadi kan akhirnya itu mungkin umur di atas 90 mulai. Beliau tak bekerja lagi. Zikrullah. Wah, itu luar biasa. Itu disaksikan, ada sebagai saksinya pejuang-pejuang di Aceh itu, beliau ikut berperang di sana. Ya, ikut berperang. Dan itu dilihat Belanda. Maka Belanda datang ke Langkat, menemui Sultan Langkat, Sultan Musa, menyampaikan bahwa Syekh Abdul Wahab Rokan mencampuri urusan mereka di Aceh. Syekh Abdul Wahab Rokan membantu tentara Aceh, banyak yang dibunuhnya, maka mau dihukum oleh Belanda. Kata Sultan Musa, tak pernah keluar dia dari kelambunya. Ditanya pun di Besilam, nggak pernah. Setahu mereka dia ada di dalam kelambu. Nah, itu. Kemudian pada zaman Sultan Abdul Aziz ya, anak Sultan Musa itu kan, kita kemarin ziarah kan? Kami kemarin alhamdulillah ziarah itu ke Sultan Musa dengan Sultan Abdul Aziz ya, Azizi, Masjid Aziz yang sekarang. Datang waktu itu Belanda menuduh Syekh Abdul Wahab Rokan itu punya cetak uang, punya pabrik uang. Dituduh dia mencetak uang. Kenapa? Karena uangnya nggak habis-habis. Padahal dia nggak kerja. Dia zikrullah terus kan, berzikir terus. Tapi dia menghidupi, memberikan belanja untuk kehidupan murid-muridnya yang begitu ramai. Bukan macam seperti ini 16 orang ya, bukan ya, ratusan ribuan muridnya ya. Tapi bisa dikasihnya makan. Ya. Maka dia dituduh dia mencetak uang. Dituduh. Dan itu sedih kali beliau. Dan beliau buktikan itu tidak betul. Tapi beliau marah. Karena marah beliau, maka beliau tinggalkan Besilam dan pergi ke Semenanjung. Begitu kakinya meninggalkan Pulau Sumatera, masuk ke laut untuk menyeberang, maka minyak yang di Berandan berhenti. Tak ada lagi mengalir minyaknya. Ikan-ikan lari. Jadi sehingga susahlah rakyat itu. Dan itu terjadi 2 tahun. Itu kekasih Allah. Akhirnya dibujuk oleh Belanda, Sultan Aziz supaya dijemput lagi. Dijemput. Begitu beliau menginjakkan kakinya di Sumatera, itu minyak yang di Berandan mengalir lagi. Ikan-ikan banyak lagi. Rakyat senang. Nah, itu kalau sudah mengikuti bimbingan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, baik, kita baca ya. Iradatukat tajridah ay mailu nafsika ayyuhal muridus sadiqu ila tajridi anil asbabi zahiriyah ay khurujuka anha wa adamu mu'anatiha ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi wa alamatu zalika ayyuhayyi'aha laka wa anta jidas salamata fi dinika
inda mu'anatiha wa yanqati'u biha tam'uka amma bi aidin nasi wa la yasghuluka amma anta fihi min wazaifil ibadati zahirah min wazaifil ibadati zahirati wal ahwalil batinah min asyahwati ay min syahwatin nufusil lati tad'u ilaiha al khafiyati wa kanat syahwatan li'adami uqufika ala muradi sayyidika wa muwafaqatika murada nafsika wa khafiyatan li'anna zahira zalika anna muradaka bitajarrudi al-inqita'u ila Allah ta'ala wa taqarrubu ilaihi wa batinuhu bisa ya anna muradaka asy-syahratu bil wilayati litaqsudakan nasu bil i'tiqadi wat taqarrubi ilaika fataqtu'u amma anta bisadadihi faqad qala al-'arifun iqbalun nasi 'alal muridi qabla kamalihi summun fatilun wa rubbama in qata'ta bizalika an wazaifika wa awradika wa sirta tatatalla'u lima bi aidin nasi. Ini apa yang pertama ya, penggalan yang pertama ya. Sampai situ banyak juga ya. Banyak juga. Jadi nampaknya insyaallah 3 pertemuan juga ya, sama dengan hikmah yang pertama ya. Hikmah yang pertama juga 3 kali pertemuan, insyaallah besok langsung kita baca Pak ya. Jadi sudah Ustaz sampaikan syarahannya. Apa yang Ustaz sampaikan itulah isi yang akan kita baca ini ya. Insyaallah malam Kamis depan akan kita lanjutkan langsung membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Asy-Syarqawi ya. Baik. Silakan baca doa Haikal. Amin. Amin. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.